Kita pasti pernah ngebandingin hidup kita sama hidup teman-teman kita, hidup orang lain yang mungkin mereka itu terlihat jauh lebih terarah hidupnya karena mereka tahu kelebihan mereka apa, mereka tahu privilege mereka apa dan mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kita masih di sini aja, kita tetap stuck dan kelihatannya kita nggak maju-maju atau kita nggak berkembang sama sekali. Dari dulu kita selalu merasa kalau beban-beban yang ada di hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan akhirnya kita berada di titik dimana kita selalu mempertanyakan pentingnya kita di dunia ini. Sepenting apakah dan seberguna apakah kita di dunia ini. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir negatif terhadap takdir yang Allah berikan. Sampai akhirnya kita selalu buat status WhatsApp untuk cari perhatian orang lain. Kita buat status dengan kesedihan kita, dengan kegundahan kita, kegelisahan kita yang memancing kepedulian orang lain. Tapi ternyata tidak ada satupun manusia yang benar-benar peduli dengan kita. Karena hanya Allah saja yang memang benar-benar peduli sama kita. Sekarang coba kita dengerin surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Kita ambil kesimpulan dari ayat di atas bahwa kita itu ternyata makhluk yang datang bukan secara acak, bukan secara cuma-cuma. Allah itu nyiptain kita, Allah itu desain kita dengan telinga, mata, perasaan. Itu karena kita semua penting. Allah ingin tahu bagaimana sih kita merespon hidup kita. Mungkin kita memang merasa kita nggak berarti, tapi di mata Allah kita itu tetap berharga. Kita tuh bukan cuma disuruh kerja, cari uang, terus mati. Kita itu diciptakan untuk mengenal Tuhan kita, yaitu Allah, dan jadi bermanfaat buat orang lain. Aku paham kok, memang fase hidup itu kadang bikin sesak ya. Kita tuh bayangin teman-teman kita tuh udah sukses, teman-teman kita itu udah ada yang nikah, teman-teman kita tuh udah ada yang punya rumah, mobil, juga lanjut sampai S2 atau profesor. Sedangkan kita tuh masih aja di titik yang sama. Kita tuh selalu aja nih termenung mengikuti nasib yang menyedihkan. Kita tuh cuma ngikutin alur hidup aja, tapi kita nggak tahu sama sekali arahnya tuh kita mau kemana. Dan mungkin ini hal yang perlu kamu dengar, bahwa Allah itu nggak butuh kita tuh jadi orang yang besar kok. Dia tuh cuman butuh kita tuh jadi hamba yang sadar arah dan tujuan hidup. Tapi memang selagi masih hidup di dunia, kita juga butuh jati diri yang baik. Kita juga mau kayak orang-orang yang kita pikirkan itu. Mungkin kamu harus fokus, jangan sibuk lari keluar, jangan sampai stres, dan jangan sampai kamu tuh lupa sholat, lupa doa, lupa sama Allah. Justru kalau kamu lagi cari jati diri kamu, cari jalan keluar, kamu baliklah ke Allah. Allah lah yang ciptain kamu, dan tanyakan apa saja yang ingin kamu tanyakan. Contohnya, ya Allah, arah hidupku harus kemana ya? Ya Allah, yakinkan aku untuk mencapai sesuatu itu. Ya Allah, mampukan aku. Ya Allah, pantaskan aku untuk memiliki apa yang ingin kita miliki itu. Minta dan minta terus sama Allah. Percayalah, nanti pasti dapat jawabannya. Terjawab semua apa yang kamu minta, walaupun memang bukan sekarang waktunya. Ingat terus, ingat selalu kalau kamu lagi ngerasa kosong, kalau kamu lagi ngerasa bingung, ingat bahwa Allah peduli dan Allah jawabannya. Bahkan ketika kamu sendiri belum peduli sama diri kamu, jauh dari itu Allah sudah peduli dengan diri kamu.